It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine! Happy New Year everybody! Praise the Lord! Kita semua Tuhan izinkan bisa memasuki di tahun 2024 ini. Biarlah di tahun yang baru ini kita semua semakin bijak dengan membuat pilihan yang bijaksana. Dan semakin hidup mempercayai Allah apapun yang terjadi. Kita ingin hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dengan cara memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Di tahun 2024 ini, mari kita percaya sesuatu yang baik Allah sedang sediakan bagi kita. Ayo kita segera konsentrasi mengikuti ibadah online Star Kids yang super keren ini. Konsentrasi ya, tanpa makan dan minum selama ibadah kepada Tuhan. Tahun yang baru, semangat yang baru untuk memuji Tuhan dan dengarkan pesan Tuhan melalui firman yang dibagikan. Untuk menambah semangat teman-teman yang lainnya bisa mengikuti ibadah online ini. Ayo kita klik like, subscribe, dan tulis komen. Misalnya, Happy New Year, puji Tuhan, semangat ya, dan komen positif yang lainnya. Okay, now we are ready. Let's pray. Dear Jesus, thank you for a new year you have given to us. Lord Jesus, we will love you more and do our best for you. In Jesus' name, Amen. Amen. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut,
Wah, masih suasana tahun baru nih. Happy New Year ya adik-adik dan keluarga yang diberkati Tuhan. Yes, Happy New Year for Happy Family. Biar di tahun 2024 ini kita semua semakin mengasihi dan melayani Tuhan dengan lebih bersemangat lagi. Amin. Yes, amin. Semakin mengasihi dan melayani Tuhan di tahun 2024. Yuk, di tahun 2024 ini kita isi hari-hari yang Tuhan akan percayakan pada kita dengan faith, wisdom, dan friendship. Yes, aku akan selalu ingat faith, wisdom, and friendship. Adik-adik coba sebutkan bersama yuk, apakah itu faith, wisdom, and friendship? Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Hanya Tuhanlah yang dapat kita percayai dalam segala keadaan. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Buatlah pilihan yang bijaksana, sehingga adik-adik dan kakak hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Maka hidup kita di tahun 2024 akan berhasil. Amin. Amin. Firman Tuhan mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan itu ditulis di dalam Matius 7 ayat 12. Yippee! Yippee! Friendship! I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yippee! Yippee! Berarti misalnya nih, saat aku ingin punya teman yang baik, aku harus jadi teman yang baik terlebih dahulu. Begitu kan Kak Reti? Tepat sekali. Dan bila adik-adik berhasil nih mengisi tahun 2024 dengan faith, wisdom, and friendship, maka di akhir tahun nanti adik-adik akan mengalami kemenangan. Yes! Jadi kemenangan itu rupanya sudah bisa ditentukan dari sekarang ya, dengan pilihan-pilihan yang akan kita buat di hari-hari yang akan kita isi di tahun 2024. Dan satu lagi nih, ada good news. Ada kabar baik untuk kita semua loh. Coba ya, bacakan di dalam Ibrani 13 ayat 8. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Praise the Lord, Tuhan Yesus tetap sama di tahun 2024 ini. Ini good news untuk kita semua. Dalam Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Kasih-Nya, kuasanya, kesetiaannya tetap sama. Mari kita ingat bahwa sejak awal Allah telah menciptakan segala yang baik yang telah disiapkan sedemikian rupa. Untuk siapa coba? Untuk manusia, adik-adik. Ya, Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya yang baik dan sempurna. Allah sudah menata dan mengaturnya ciptaan Allah lainnya untuk manusia yang dikasihinya. Karena itu kita dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Sekalipun. Masih ingat adik-adik?
Sayang sekali bukan? Manusia yang telah Allah ciptakan dan yang Allah kasihi, Adam dan Hawa, mereka mengecewakan Allah dengan pilihannya yang salah. Sehingga mereka harus dihukum dan keluar dari Taman Eden. Adam dan Hawa membuat pilihan yang tidak bijaksana sehingga mereka berdosa. Disitulah awal mula dosa terjadi hingga sampai saat ini dosa dilakukan oleh semua manusia. Ayo, bagi kita yang mengasihi Allah, buatlah pilihan yang bijaksana sehingga Allah bangga kepada kita. Kasih Allah tidak berubah. Allah tetap mengasihi manusia dan Allah ingin bersatu dengan manusia ciptaannya. Karena itu Allah menjanjikan seorang penyelamat. Dan manusia menunggu-nunggu janji Allah ini. Sekian lamanya, dari waktu ke waktu manusia menunggu. Manusia menantikan penyelamat itu hingga janji Allah digenapi. Allah selalu menepati janjinya. Karena itu kita dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Benar, penyelamat itu lahir sebagai bayi. Masih ingat tentunya ya? Namanya ya Yesus. Dia Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kita. Dia Yesus yang juga ingin lahir dalam hatimu, menjadi sahabatmu selamanya. Oh, karena itu kita rayakan Natal. Kabar baik bahwa Yesus telah lahir. Yuk adik-adik, buka hatimu dan mintalah Allah, Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Katakan adik-adik percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Lalu bukan saja nih Yesus lahir sebagai bayi. Yesus kemudian membagikan kasih Allah dan melakukan banyak mujizat karena memang Yesus adalah anak Allah yang mengasihi manusia. Benar, selama Yesus berada di dunia, Yesus memberitakan kabar baik, good news. Dan Yesuslah rupanya kabar baik itu. Karena Yesuslah yang telah menggantikan hukuman kita nih manusia berdosa. Karena perbuatan salah yang telah dilakukan oleh kita semua manusia. Dan sampai saat ini pun Tuhan Yesus mau mengampuni segala kesalahan kakak dan adik-adik semua. Yang perlu kita lakukan mengakui kesalahan kita dan berjanji tidak melakukan dosa lagi. Maka dosamu akan dihapuskan. Puji Tuhan ya. Luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan sebagai Juru Selamat. Di mana Ia tidak pernah membuat kesalahan nih. Tidak pernah Tuhan Yesus berdosa sekalipun. Tetapi Tuhan Yesus rela menanggung hukuman itu karena Ia sangat mengasihi setiap kita. Jadi saat kita membuat pilihan yang buruk seperti berbohong, mencuri, menyakiti orang lain, Tuhan Yesus mau mengampuni semua itu. Dan itulah mengapa Yesus datang untuk membawa kabar baik bagi kita. Dan Allah sanggup membuat segalanya menjadi baru. Semua orang yang percaya Yesus dijadikan anak-anak Allah. Jadi ciptaan yang baru. Tidak ada yang Allah tidak sanggup lakukan. Dia lebih berkuasa dari kesedihan, rasa malu, penyakit, bencana, dan bahkan kematian. Dan itulah kabar terbaik dan luar biasa dari apapun. Allah sungguh berkuasa. Ajaibnya, sahabat-sahabat Yesus dapat mengalami kabar baik itu. Dan kemudian menceritakan kabar baik itu kembali kepada orang lain. Dan terus diceritakan kepada orang lain. Dan masih terjadi sampai hari ini. Seperti hari ini nih. Kak Reti dan Kak Debbie menceritakannya pada adik-adik semua tentang kabar baik itu. Adik-adik, itulah kabar baik yang adik-adik telah dengar. Bagi adik-adik yang belum percaya Yesus, pastikan untuk menerima kabar baik itu dengan percaya pada Tuhan Yesus saat ini. Yuk, kita dengarkan kembali ya apa yang telah Kak Reti dan Kak Debbie jelaskan di dalam tayangan ini. God's story, the good news. So part of God's story is about the gospel or the good news. And it goes like this.
In the beginning, God made everything. The sun, the moon, stars, planets, the entire galaxy. And Earth was part of that creation. God made mountains and oceans and forests and deserts and animals that crawled on the ground and flew in the air and swam in the water. Then he made people, Adam and Eve, to live in a garden called Eden. And God called everything he had made good. There was just one rule. Adam and Eve could eat anything they wanted except for the fruit from this one tree. But a snake tricked Adam and Eve into disobeying that one rule. Because of that, sickness, sadness, and all kinds of bad things came into God's perfect creation, all because people made wrong choices. Part of how God punished Adam and Eve was by not allowing them in the perfect garden anymore. And if that were the end of the story, that would be bad news for us. That would mean all the wrong stuff in the world would never be made right. But God still loved people, and he had good news for them. He was going to send a rescuer. So they waited, and waited, and waited. Then one day, the rescuer was born as a baby named Jesus. Christmas is when we celebrate the good news of Jesus being born. But it's not just that he was born, it's what he did later that was the best news of all. He took the punishment for all the wrong choices that anyone has ever made anywhere. See, all of us have continued to make wrong choices, just like Adam and Eve did. And just like Adam and Eve, we deserve to be punished for our wrong choices. But here's the thing, Jesus, the rescuer, never made a single bad choice. Kids, think about a time you made a bad choice. Maybe telling a lie, or taking something that wasn't yours, or hurting another person with something you did or said. Can you believe that whatever that was, Jesus never made a choice like that? And even though he never made a bad choice, he still took the punishment for our wrong choices? And then Jesus did something even more completely unexpected. He came back to life. Really? You can read about it in the Bible, in the stories written by Matthew, Mark, Luke, and John. We call those books Gospels, which is just an old fancy word for, you guessed it, the good news of Jesus coming to earth, dying for our wrong choices, and coming back to life. That's what we celebrate on Easter. But not just because coming back to life is totally amazing. By coming back to life, Jesus was showing that God can make anything new. There's nothing God can't do. He's more powerful than any sadness, shame, wrong choice, disease, disaster, and even death. And that's the best, most amazing good news of all. It's so amazing, Jesus' friends told everyone they could find about the good news. And those people told other people. And those people told other people. And on, and that's still happening today. In fact, you just heard the good news, and the Bible says, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. That's another way to say God rescues us. And that rescue includes you, your friends, your family, and anyone else in the whole world. And that's the story of the good news. So, in case you missed it, here's the quick version. God made a perfect world. People made mistakes and the world isn't perfect anymore. God promised his family a rescuer. The rescuer's name is Jesus. Jesus died to take a punishment we deserve, but he didn't stay dead. Jesus came back to life because Jesus can make anything new. And that's a part of God's story. Adik-adik, sekarang nih yang menjadi pertanyaan. Apakah adik-adik mau percaya dan mengalami kabar baik itu, yaitu Yesus masuk dalam hatimu, dalam hidupmu? Alkitab tuliskan dalam Roma 10 ayat 9 dan 13. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Good news, yes, it is a good news. Saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Itu artinya Allah menyelamatkan kita untuk adik-adik, temanmu, keluargamu, dan setiap orang yang ada di dunia ini. Inilah kisah kabar baik yang dikenal dengan Injil, Gospel. Yuk kita bagikan good news ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga mereka akan mengalami kabar baik di tahun 2024 ini. Dan bagi kita yang sudah mengalami kabar baik itu, yaitu Yesus ada dalam hati kita, yuk kita muliakan Tuhan dengan mempercayai Allah apapun yang terjadi, membuat pilihan yang bijaksana, dan memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Sekarang saatnya kita bersatu di dalam doa, berbicara kepada Tuhan Yesus. Allah yang maha baik, terima kasih untuk kasih dan kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk good news, kabar baik yang Kau berikan melalui Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami minta Tuhan Yesus masuk dalam hati kami, menjadi sahabat kami selamanya. Roh Kudus, kami mau menceritakan kabar baik ini pada semua orang di rumah kami, di sekolah kami, dan dimanapun kami berada. Sertailah kami ya Roh Kudus. Amin. Amin. Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di tahun 2024 ini, aku akan semakin mencintai Tuhan dengan cara membagikan kabar baik atau good news kepada teman-temanku. Supaya semakin banyak lagi orang-orang yang mengalami kasih dari Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Ayo, saatnya klik like, subscribe, dan klik lonceng ya, supaya adik-adik akan diingatkan untuk kisah seru lainnya. Adik-adik, di tahun 2024 ini, ayo datang ibadah secara langsung, sangat seru loh. Untuk alamatnya bisa dilihat melalui aplikasi dan website Fajar Pengharapan. Ditunggu ya. Yuk, kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mintalah bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, di tahun yang baru 2024 ini, adik-adik sudah memulai dengan mengikuti ibadah online dengan semangat yang baru. Ayo adik-adik, selalu berdoa dan membaca firman Tuhan supaya di tahun 2024 ini imanmu semakin kuat. Oh iya, tetap join Zoom Anak Berdoa ya, yang dilakukan setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Jadilah anak-anak yang suka berdoa bagi orang lain. Dan ada games dengan hadiah langsung dikirim ke rumah. Dan juga tetap join Zoom Connect yang dilakukan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Dan juga ada gamesnya loh, dan hadiah-hadiah yang langsung dikirim ke rumah. It's quiz time! Tuliskan 2 hal yang akan adik-adik lakukan yang akan membawa adik-adik dekat dengan Tuhan di tahun 2024 ini. Kirimkan jawaban melalui nomor WhatsApp pada nomor hotline Star Kids dan tunggu hadiahnya di rumah. Happy New Year 2024! God bless you. Bye-bye. Bye-bye.